Seperti di film sebelumnya, Frank Martin masih bekerja sebagai supir dan pengantar barang. Frank yang saat itu akan keluar dari parkiran dicegat oleh beberapa begal amatir. Dengan santainya, Frank melayani para begal itu. Para begal yang lain lalu masuk ke mobil Frank, namun mobil itu memiliki kode yang harus diaktifkan agar mobilnya bisa nyala. Dan para begal ini pun mencoba mengancam dan memaksa Frank untuk memberitahukan kodenya. Namun Frank tidak mau, dan para begal ini pun mulai menyerang Frank. Namun, dengan mudah, Frank menghabisi semuanya. Setelah itu, Frank kini menuju ke sebuah sekolah untuk menjemput seorang anak bernama Jack. Inilah pekerjaan Frank yang ia jalani selama 1 bulan terakhir. Ia menjadi supir pribadi sekaligus bodyguard Jack. Jack ini adalah anak dari seorang politikus bernama Mr. Billing dan ibunya bernama Audrey. Saat itu, Frank yang melihat Billing dan Audrey bertengkar, lalu sedikit memajukan mobilnya dan mengalihkan perhatian Jack agar Jack tidak melihat kedua orang tuanya bertengkar. Setelah itu, Jack kemudian masuk dan Audrey menghampiri Frank dan mengucapkan terima kasih karena bisa membuat Jack tidak melihat pertengkaran orang tuanya. Saat akan permisi untuk pergi, Audrey kembali meminta bantuan Frank untuk mengantar Jack besok pagi ke RSUD Wonomulyo untuk melakukan check-up terkait penyakit ombengan yang Jack alami. Rupanya, percakapan Frank dan Audrey ini direkam oleh komplotan mafia Itali. Confirm for tomorrow. 9 a.m. Dan terlihat seorang pria bernama Gianni Cellini yang merupakan ketua mafia yang menerima kabar kalau Jack akan berangkat ke RSUD Wonomulyo besok pagi. Gianni lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera melancarkan rencana penculikan untuk Jack. See you tomorrow, gentlemen. Dan keesokan paginya, 3 orang anak buah Gianni menuju ke rumah sakit. Perempuan yang jadi pimpinan tim yang bernama Lola lalu menembak resepsionis dan juga dokter yang ada di sana. My problem's not medical. Yes, Laura. I'm gonna get a shot. Hate shots. Frank yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi, lalu menanyai Lola tentang kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan pada Jack. May I help you? Jack Billings to see Dr. Copeland. Kata Lola, dokter langganan Jack sedang berada di luar kota dan dokter penggantinya juga sangat baik. Don't worry, Dr. Tyberg's very nice. Jack dan Frank lalu menuju ke ruang periksa dan keluarlah dokter palsu yang kemudian meyakinkan Jack jika ia adalah dokter yang baik. Come, I show you something very cool. Frank juga mau masuk namun dilarang oleh si dokter palsu. Doctor-patient privacy in room. Hey, trust me, I am doctor. Beberapa saat kemudian Tarconi menelpon Frank dan mengabari jika ia sudah tiba di Amerika. Frank pun mengatakan kalau saat ini ia tidak bisa menjemput karena sedang sibuk. Frank lalu menyuruh Tarconi untuk langsung ke rumahnya saja. Lanjut, Frank mulai curiga saat satu dokter palsu muncul dan ia juga melihat ada darah. Yes? Oh, thank you. We're your best, Frank, now. Frank kemudian masuk ke ruangan tempat Jack akan diperiksa dan terlihat dokter palsu menyembunyikan suntikan. Frank kemudian mengatakan kalau Jack akan pulang dan akan kembali jika dokter langganan Jack sudah ada. Dan karena si dokter palsu memaksa, maka Frank langsung menyerang 2 dokter itu. Frank yang terlempar keluar kini disambut oleh Lola yang langsung menghujani Frank dengan peluru. Frank menemukan tabung oksigen lalu membuat percikan api
hingga tabung oksigen meluncur dan nyaris mengenai Lola. Lola kembali mengejar Frank dan Jack, namun keduanya berhasil kabur. Lola lalu menghubungi anggotanya yang ada di bawah untuk memasangkan bom pada mobil Frank. Dan di luar, Lola yang kehilangan Frank lalu menelpon Gianni dan mengatakan kalau ia gagal menculik Jack. Gianni terlihat kesal dan ia pun mengatakan pada Lola untuk rencana cadangan. Plan B? Yes, plan B. Sementara itu, Frank yang sudah tiba di rumah Jack lalu mendapat telepon dari Gianni yang mengatakan kalau saat ini Jack sedang dibidik oleh sniper. Dan kaca anti peluru mobil Frank tidak akan mampu menahan peluru itu. Dan jika Jack ingin selamat, maka Frank harus mengikuti perintah Gianni. 7.62 armor piercing round. Someone is going to appear in a few seconds. Lalu beberapa saat kemudian Lola muncul dan akan menemani Frank menuju ke tempat Jack akan diantar. Let her in, boy. Leave it on. Audrey yang ada di sana terlihat heran karena Frank tidak mengantar Jack dan juga tidak mengangkat teleponnya. Lalu Audrey pun semakin panik saat Frank justru memutar balik dan menjauh dari Audrey. Now drive. Polisi datang mencari Lola karena sebelumnya Lola telah membunuh dan mencuri mobil polisi. Lola pun langsung menembaki polisi itu. Kini Frank kembali harus memperlihatkan skill drivernya karena saat ini ia dikejar oleh polisi. No, I think we lost them. Think again. Frank kini tiba di tempat Gianni berada. Last stop. All out. Frank pun menanyakan alasan Gianni melakukan penculikan pada Jack. Gianni mengatakan kalau ia akan menyuntikkan virus pada Jack yang nantinya akan tersebar melalui udara hingga nanti siapapun yang berada di dekat Jack akan mati. Yang tujuan utama sebenarnya adalah untuk Mr. Billing alias ayahnya Jack. Yang mana Mr. Billing ini nantinya akan melakukan konferensi pers yang dihadiri oleh beberapa wakil dari negara-negara penting yang tentu juga akan menjadi target virus. What's this all about? A timely question. Gianni memalsukan rencananya itu dengan berpura-pura meminta uang tebusan pada ayah Jack agar rencana sebenarnya tidak terungkap. Gianni mengancam akan membunuh Jack jika Mr. Billing tidak menuruti perintahnya. Deal, don't we, Mr. Billings? You have a deal. Dan Gianni yakin jika Frank tidak akan memberitahukan hal itu pada Mr. Billing karena saat ini Frank sudah menjadi tersangka utama penculikan Jack dan ia dituduh sebagai kaki tangan dari si penculik. Commando unit for 5 years, specialized in search and I don't care where he's from. Where's my son? Dan saat Frank disuruh oleh Gianni untuk pergi, Frank melihat pantulan di bawah mobilnya dan akhirnya tahu jika mobilnya telah dipasangi bom. Frank terlihat ragu untuk naik di mobilnya, namun Gianni lalu memaksa Frank dengan mengancam akan menembak Frank jika Frank tidak pergi. Sementara Gianni dan semua anak buahnya akan pergi ke suatu tempat dengan kapal. Dan saat kapalnya mulai jalan, Lola terlihat akan meledakkan mobil Frank dengan remote, namun Gianni mengatakan untuk menunggu beberapa saat sampai jaraknya dengan mobil Frank agak jauh. Frank kini berusaha untuk melepas bom dari mobilnya. Ia melihat kren, lalu melaju dengan kecepatan penuh, dan ia berhasil melepas bom itu pada pengait kren, dan bersamaan dengan itu, Lola menekan remote, dan boom. Frank selamat dari ledakan. Frank lalu menelpon orang tua Jack dan mengatakan kalau ia tidak terkait dengan penculikan Jack. Namun Mr. Billing tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Frank dan meminta agar anaknya segera dibebaskan. Frank kemudian berbicara kepada US Marshal dan mengatakan tentang para penculik menggunakan 3 kapal
dan menyuruh si Marshall untuk segera bertindak. Namun Marshall ini tidak menghiraukan ucapan Frank dan hanya menanyakan keberadaan Jack saat ini. Just tell me where you are, Frank. Tell us where you are! Dan rupanya, lokasi Frank berhasil dilacak oleh polisi. Got it. Frank menyimpan ponselnya tadi di dekat rumahnya, yang mana saat ini Tarconi ada di rumah Frank. Frank lalu menelpon Tarconi dan menyuruh Tarconi untuk segera keluar dari rumah Frank itu. Namun sudah terlambat karena petugas sudah ada di sana dan menangkap Tarconi. Who the fuck are you? Why we care? Tarconi kini diinterogasi dan polisi di sana baru tahu jika Tarconi ini adalah polisi yang berasal dari Prancis. Tarconi berhasil meyakinkan polisi di sana dengan berbohong jika ia tidak akrab dengan Frank dan hanya sebatas kenalan saja. Why you didn't immediately identify yourself as a police officer? And you and Frank Martin are friends, right? I wouldn't say exactly a friend. I know him. Lanjut, Mr. Billing kini sudah mempersiapkan uang tebusan untuk Jack dan bersamaan dengan itu, Frank menelpon Audrey dan mengatakan kalau alasan sebenarnya Jack diculik adalah untuk menyebarkan virus yang sudah disuntikkan pada tubuh Jack. It's more than a kidnapping. They called and asked for a ransom. I promised Jack I wouldn't let anyone hurt him. Not gonna break that promise. The doctors, they were fake. They were trying to give Jack a shot. Setelah menelpon, Frank kembali ke rumah sakit tempat ia dan Jack diserang. Di sana ia berhasil mendapatkan rekaman dokter palsu dari CCTV yang kemudian datanya ia teruskan pada Tarconi. Tarconi yang saat itu ada di kantor polisi, lalu menggunakan komputer yang ada di sana dan mencari data tentang si dokter palsu. Tarconi kemudian memberitahukan nama asli dan juga alamat si dokter palsu, yang rupanya ia adalah seorang ahli virus dari Rusia bernama Dimitri. They have an address? Miami, Park West. Frank juga mendatangi ruangan tempat Jack sebelumnya akan disuntikan virus. Di sana, Frank berhasil menemukan virus itu, namun ternyata polisi juga ada di ruangan itu. Frank berhasil melumpuhkan polisi itu, namun virusnya sudah hancur. Frank lalu mencari alat suntik baru dan mengisinya dengan air, yang nanti kita akan tahu apa rencana Frank dengan suntikan itu. Frank kini tiba di apartemen Dimitri, dan Dimitri yang melihat Frank lalu menembaki Frank sambil berlari. Frank pun terus mengejar Dimitri, hingga saat Dimitri berhasil menaiki bis, Frank pun mengejar menggunakan watercraft yang ia pinjam dengan paksa. Frank berhasil naik ke darat dan menaiki bis tempat keberadaan Dimitri. Dan di sana, Frank lalu menyuntik paha Dimitri dengan suntik yang sudah ia isi air sebelumnya dan mengatakan kalau itu adalah suntikan yang ia temukan di rumah sakit yang sebelumnya digunakan untuk menyuntik Jack. Dimitri pun panik, ketakutan, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Frank membiarkan Dimitri pergi, namun ia mengikuti kemana Dimitri akan pergi. Frank yakin jika Dimitri pasti menuju ke tempat di mana antivirusnya disimpan. Dan benar saja, rupanya Dimitri menuju ke suatu tempat yang terlihat seperti tempat pengembangan virus. Dan Frank yang terus mengikuti Dimitri, lalu dihadang oleh seorang penjaga bertubuh besar. Frank terlihat kewalahan melawan orang itu. Namun saat masuk dalam kapal, Frank berhasil mengalahkan orang itu. Ia pun kembali mencari Dimitri, yang mana saat ini Dimitri sedang memaksa temannya untuk memberikan antivirus karena mengira jika ia sudah disuntikan virus oleh Frank. Satu petugas di sana ditembak oleh Dimitri agar antivirusnya itu bisa mereka bagi. Namun belum sempat membagi antivirusnya, Frank lalu datang dan mengatakan kalau yang disuntikan pada paha Dimitri itu hanya air dan bukan virus. Dimitri pun marah, lalu mencoba untuk menembak Frank. Namun Frank dengan cepat lalu menyerang Dimitri dan membunuhnya.
Dan ahli virus yang tersisa lalu melemparkan 2 antivirus itu keluar, dan Frank pun melompat untuk mendapatkan antivirus itu. Let's see if you can fly. Salah satu antivirus itu hancur, tapi untungnya salah satunya berhasil diambil dengan aman oleh Frank. FBI kini berhasil menemukan lokasi Jack dan mereka tidak tahu jika itulah rencana Gianni yang sebenarnya. Kembali ke Frank kini membawa antivirus ke rumah Jack. Ia menemui Audrey secara sembunyi-sembunyi dan menyerahkan antivirusnya itu pada Audrey dan menyuruh Audrey untuk segera menyuntikkan itu pada dirinya sendiri, Jack, dan juga pada Mr. Billing. Yang mana Mr. Billing kini sudah menuju ke tempat konferensi. Dan rupanya, kehadiran Frank di rumah itu diketahui oleh petugas yang berjaga di sana. Dan saat berada di luar, Frank kembali menelpon Tarconi dan meminta Tarconi untuk mencari data tentang Gianni. Tarconi lalu memberitahukan alamatnya pada Frank. Gianni Cellini. Give me an address. Miami is Thailand. Frank kemudian menuju ke alamat Gianni dengan menggunakan taksi karena mobilnya sudah dijaga oleh polisi. Dan Tarconi harus menghadapi masalah serius karena ia ketahuan telah mengakses data penting. Frank kini mendatangi rumah Gianni dan ia pun dihadang oleh sepasukan penjaga di sana. Where are the reloads? The garage. Frank berhasil mengalahkan semua penjaga di sana dan kini sudah menemukan Gianni. Namun Frank kini harus menghadapi Lola. Oh, Lola. Yang rupanya Lola tidak se-overpower penampilannya. Frank kini berusaha mengejar Gianni yang sudah kabur dengan heli. Mobil Frank menjadi pusat perhatian saat ia menyalip semua mobil polisi yang sedang mengejar maling mobil. Heli Gianni kini tiba di bandara dan Gianni pun pindah ke jet pribadinya dan bersiap untuk menuju ke Kolombia. Frank dengan Lamborghini-nya kini juga sudah masuk di bandara. Ia pun mengejar pesawat Gianni yang akan segera tinggal landas. Frank mencoba memposisikan mobilnya dengan pesawat, dan saat momennya sudah pas, ia kemudian melompat ke roda pesawat dan mobilnya menabrak billboard. Pilot mengatakan bahwa pesawat harus segera mendarat karena mengalami masalah pada roda, dan kopilot diperintahkan untuk mengecek roda yang bermasalah itu. Namun di sana, rupanya Frank sudah berhasil masuk dalam pesawat dan melumpuhkan si kopilot. Frank lalu masuk menemui Gianni, namun Gianni mengancam Frank dengan pistol dan disuruh untuk duduk. Gianni yang kembali meraih pistolnya tanpa sengaja menembak pilot hingga pesawat pun hilang kendali. Frank dan Gianni tidak peduli hal itu dan terus saja bertarung dengan kondisi pesawat oleng. Hingga saat Frank sudah membuat Gianni pingsan, pesawat pun terjun ke laut.
Frank yang tahu jika Gianni adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Mr. Billing dan orang-orang lain yang terkena virus, lalu berusaha menyelamatkan Gianni. Beberapa saat kemudian, polisi pun tiba di lokasi Frank dan Gianni. Di scene berikut terlihat Frank datang di puskesmas Mata Kali untuk menjenguk Jack dan keluarganya. Namun ia hanya melihat dari jendela dan tidak masuk di kamar pasien, lalu ia pun pergi. Frank kini menuju ke mobilnya yang di sana sudah ada Tarconi yang menunggu. Rencananya, Tarconi akan pulang ke kampungnya di Tapangok, Perancis. Saat tiba di bandara, Frank mengucapkan terima kasih atas segala bantuan Tarconi yang liburannya terganggu karena kasus yang ditangani oleh Frank. Dan di akhir film, Frank menerima telepon dari seseorang yang memintanya untuk melakukan tugas pengantaran, dan film pun tamat. Demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen agar saya semakin semangat untuk mereview alur film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan see ya!